Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat oleh Allah, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti risalah kenabiannya. Kini kita telah memasuki bulan Sya'ban dan kemarin telah berlalu bulan Rajab, dan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang senantiasa dinantikan kehadirannya oleh kaum muslimin karena di dalamnya penuh dengan keutamaan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, sehingga kaum muslimin antusias di dalam beraktivitas pada bulan Ramadan tersebut. Hari-harinya senantiasa diiringi aktivitas ibadah, karena ibadah merupakan tujuan diciptakannya kita sebagai manusia. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada Aku. Umat Islam harus memahami dengan benar terkait persoalan ibadah ini. Karena ketika kita memahami ibadah ini dengan pemahaman yang keliru, maka amalan kita juga akan keliru. Ketika kita memahami makna ibadah itu dengan benar, maka kita akan melakukan perkara-perkara itu dengan benar, akan melakukan amal itu dengan benar. Karena setiap amalan itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab, di hari akhirat kelak. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap diri akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang diperbuatnya. Artinya di sini bahwa perbuatan manusia itu akan bernilai ibadah, manakala perbuatan itu disertai dengan ketundukan, keikhlasan, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak salah paham bahwa ibadah itu hanya pada ibadah makhluk saja.
seperti sholat, zakat, puasa, haji. Padahal dalam Islam itu ada ibadah mahdhu, ada ibadah ghairu mahdhu. Perbuatan kita, amalan-amalan kita, apabila didasarkan pada ketundukan, ridha dan taslim terhadap perintah dan larangan Allah, maka perbuatan itu akan bernilai ibadah. Sebaliknya, manakala perbuatan kita, amalan kita tidak sejalan, tidak selaras, tidak sesuai, artinya kita tidak tunduk, tidak ridho, tidak berserah diri terhadap aturan Allah, perintah Allah, maka amalan atau perbuatan yang kita lakukan tidak akan bernilai ibadah. Bahkan bisa jadi perbuatan kita akan dibenci oleh Allah karena kita menyelisih perintahnya. Perkara apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik itu di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang peradilan, dan di bidang kenegaraan, akan bernilai ibadah ketika seluruh perkara tersebut kita lakukan dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dengan kepasrahan. Apa yang dilarang kita tinggalkan, apa yang diperintahkan kita kerjakan. Karena tidak semua perkara ekonomi itu bernilai ibadah, manakala itu menyelisih dari perintah Allah dan Rasulullah, menyelisih dari hukum syarak, seperti ekonomi ribawi, maka tidak akan bernilai ibadah. Melakukan peradilan misalkan, menjalankan peradilan yang mana peradilan itu menyelisih dari hukum syarak, perintah Allah dan Rasulnya, maka itu tidak akan bernilai ibadah. Maka kaum muslimin harus memahami hal ini agar seluruh aspek kehidupan kita itu bernilai ibadah. Tidak hanya berkutat pada ibadah makhluk, tetapi juga bagaimana kita mengimplementasikan kedudukan ridho dan taslim itu pada seluruh aspek kehidupan ini, baik itu ghairul makhluk maupun ibadah mahdhu, agar kita benar-benar oleh Allah menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang kita dipertemukan kembali oleh Allah, sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.